Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit membahas tentang soal-soal remedial penilaian tengah semester ganjil SMP Negeri 1 Cikande kelas 7 mata pelajaran matematika. Tapi sebelum itu, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Pada materi kali ini ada dua bab. Yang pertama adalah bilangan dan yang kedua adalah himpunan. Kita mulai dari bilangan. Nomor 1, di antara suhu berikut yang lebih dingin dari negatif 26 derajat Celcius adalah, oke, ini mah kalian pasti bisa. Pakai aja garis bilangan. Paling mudah. Oke. Di antara kalimat berikut yang bernilai benar adalah, paling gampang juga pakai garis bilangan. Bagi yang belum bisa. Tapi yang udah bisa, udah kelihatan. Nggak perlu ngitung. Oke ya. Lanjut nomor 3. Hasil dari negatif 65 ditambah 38 dikurangi negatif 52 adalah, ini udah bisa ya. Nomor 3. Silakan. Nomor 4. Sebuah kapal selam berada 125 meter di bawah permukaan air laut. Di bawah ya. Sedangkan sebuah pesawat terbang berada pada 850 meter di atas permukaan air laut. Udah dibayangkan di atas. Nah, jarak antara kapal selam yang di bawah permukaan air laut dan pesawat terbang yang berada di atas kira-kira berapa? Kalian bisa menghitung sendiri ya. Kita lanjut nomor 5. Pada cerdas cermat, peserta yang menjawab benar diberi nilai 4. Menjawab salah diberi nilai negatif 1 dan tidak menjawab nilainya 0. Dan dari 50 pertanyaan, Dewi menjawab benar 39 pertanyaan, 6 pertanyaan tidak dijawab. Nilai yang diperoleh Dewi adalah, berarti kalian harus mengalihkan jawaban benar berapa, skornya berapa, jawaban salah berapa, skornya berapa, dan jawaban yang tidak ditulis atau enggak ada jawabannya sama sekali berapa soal. Kemudian dijumlahkan semuanya. Itulah nilai yang diperoleh Dewi. Oke. Nomor 6. Hasil dari negatif 3072 dibagi negatif 64 sama dengan, ini bisa ya, pakai pembagian susun. Oke. Hasil dari 46 dikurangi 84 dibagi 4 dikali 3 sama dengan, pembagian dan perkalian
itu derajatnya lebih tinggi daripada pengurangan. Berarti kalian harus melakukan pembagian dan perkalian lebih dulu, baru pengurangan ataupun penjumlahan. Oke, paham ya? Nomor 8. Jika tanda kres berarti tambahkan bilangan pertama dengan 4 kali bilangan kedua. Oke. Kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Maka nilai dari 105 kres 5 adalah, aturannya tanda kres adalah tambahkan bilangan pertama dengan 4 kali bilangan kedua. Berarti kalian cari dulu 4 kali bilangan keduanya berapa, tambahkan ke bilangan pertama. Nah, baru kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Oke ya, bisa ya. Nomor 9. Bentuk lain dari 75 di per 6 adalah, ini pecahan biasa dijadikan ke pecahan campuran. Berarti kalian pakai pembagian susun. Oke. Nomor 10. Hasil dari 15 per 6 ditambah 9 per 4 dibagi 4 per 3 adalah, ini pakai menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut, kalian bisa mencari KPK dari semua penyebut. KPK dari 6, 4, dan 3 itu berapa? Nah, baru untuk mencari yang bilangan di atas, kalau misalkan KPK 6, 4, 3 berapa? Nah, 6 mau ke sana, kali berapa? Berarti yang atas juga dikali sama. Baru nanti dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Oke, bisa. Nomor 11. Bapak Handika mempunyai sebidang tanah seluas 4.500 meter persegi. Nah, sepertiga bagian tanah akan dibuat rumah. Sepertiga bagian tanah akan dibangun rumah. Oke, berarti kalian bisa mencari sepertiganya dari 4.500 berapa. Kemudian 4/15 bagian dibangun kolam dan sisanya untuk taman. Nah, kemudian kalian cari 4/15-nya dari 4.500 itu berapa, kemudian dijumlah sama yang sepertiga tadi. Nah, baru sisanya untuk taman. Jadi yang untuk taman adalah 4.500 dikurangi dengan yang udah dipakai yang bangun rumah dan bangun kolam. Kolam maksudnya, maaf. Oke, lanjut ya. Nomor 12. Hasil dari 6/5 dikali 14/3 dibagi 2. 1/3 dikurangi 1. 4/5 dibagi 1. 1/6 dikali 14/9 adalah sama dengan berapa? Semuanya kalian jadikan pecahan biasa. Misalnya 6/5 sudah biasa. 14/3 itu sudah pecahan biasa. Nah, baru yang 2/3-nya dijadikan pecahan biasa. Seperti apa? Terus 1/4/5 pecahan biasanya seperti apa? Dan 1/1/6 pecahan biasanya seperti apa?
Oke. Kalau sudah, lakukan dan ingat perkalian dan pembagian itu derajatnya lebih tinggi daripada pengurangan dan penjumlahan. Berarti kalian lakukan dulu perkalian dan pembagiannya, baru kemudian dikurangi. Oke ya, paham? Nomor 13. Faktorisasi prima dari 480 adalah kalian bisa mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor. Oke, masih ingat pohon faktor seperti apa? Baru nanti misalkan ada duanya, ada 3, berarti 2 pangkat 3. Kalau 3-nya ada 5, berarti 3 pangkat 5. Oke. Nomor 14. KPK dan FPB dari bilangan 24, 32, dan 48 adalah, ini paling gampang dengan cara kalian mencari faktorisasi primanya dari ketiga bilangan tersebut. Setelah itu, untuk mencari KPK, berarti kalian cari bilangan yang sama tapi yang pangkatnya paling banyak. Misalkan 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, yang satu lagi 2-nya pangkat 5. Berarti kalian ambil yang 2 pangkat 5. Nah, yang 3-nya berapa? Apakah ada bilangan yang lain? Seperti itu untuk yang KPK. Untuk mencari yang FPB, berarti kalian cari bilangan yang sama, bilangan pokoknya sama, tetapi pangkatnya yang paling kecil. Walaupun FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Dari setiap faktor prima yang pangkatnya paling kecil, kita ambil untuk FPB dan kemudian kalikan. Oke, lanjut nomor 15. Anjasmara dan Budi Antariksa akan berlatih bola basket di tempat yang sama dimulai hari Selasa 13 Oktober 2020. Berarti hari ini mulai. Jika Anjasmara berlatih setiap 6 hari sekali, Budi Antariksa setiap 8 hari sekali, maka hari apa dan tanggal berapa mereka berlatih bersama untuk yang kedua kalinya? Langkah pertama, kalian cari KPK. KPK dari 6 dan 8. Oke? Jika sudah ketemu KPK dari 6 dan 8, itu berarti berapa hari, baru kalian tambahkan dengan 13 Oktober 2020. Berarti ya, hitung mulai dari 13 Oktobernya. Nanti ketemu hari dan tanggalnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk materi yang nomor 16 sampai 30 itu sudah masuk ke materi bab 2, yaitu himpunan. Oke ya, perhatikan nomor 16. Himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah, masih ingat himpunan kosong itu adalah yang bagaimana? Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, kalian cek. Misalkan poin A, himpunan bilangan prima genap, apakah ada anggotanya? Himpunan lukisan yang indah, apakah ada? Dan seterusnya, kalian pilih. Oke. Diketahui
nomor 17. Diketahui, himpunan A adalah faktor dari 20. Himpunan B adalah bilangan kelipatan 4 kurang dari 22. Dan yang ditanyakan adalah irisan himpunan A dan B adalah. Pertama kali, kalian harus mendaftar anggota-anggota himpunan tersebut. Untuk himpunan A, carilah bilangan yang merupakan faktor dari 20 itu siapa saja. Kemudian yang himpunan B, bilangan yang kelipatan 4 tetapi kurang dari 22 itu siapa saja. Nah, di sini dicari irisan, berarti kalian cari anggota himpunan yang ada di A dan juga yang ada di B. Artinya himpunan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan atau anggota yang sama. Oke, bisa? Lanjut nomor 18. Diketahui A anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, banyaknya semua himpunan bagian dari himpunan A adalah, nah berarti kalian harus ingat banyaknya semua himpunan bagian dari setiap himpunan itu rumusnya apa. Dan di sini ada hubungannya dengan kardinalitas himpunan. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan. Oke, masih ingat ya rumusnya untuk mencari banyaknya semua himpunan bagian? Oke, kita lanjut 19. Diketahui himpunan P adalah himpunan semua X, di mana X dari 10 sampai 25. Maka X bilangan asli kelipatan 5. Nah, maka anggota himpunan P dengan mendaftar anggotanya adalah siapa saja yang termasuk dalam bilangan asli kelipatan 5 mulai dari 10 sampai 25. Oke, paham ya? Lanjut nomor 20. Diketahui himpunan K adalah bilangan genap kurang dari 15. Himpunan L adalah bilangan prima kurang dari 15 dan yang ditanyakan adalah gabungan himpunan K dan L adalah. Nah, langkah pertama kalian cari dulu anggota-anggota himpunan K, yaitu bilangan genap yang kurang dari 15 itu siapa saja. Kemudian himpunan L, bilangan prima kurang dari 15 itu siapa saja. Nah, yang disebut gabungan itu berarti semuanya ditulis. Tetapi tidak boleh ditulis 2 kali. Kalau ada anggota himpunan yang sama, berarti hanya ditulis 1 kali. Oke. Nomor 21. Diketahui himpunan G adalah bilangan faktor dari 18. Himpunan H sama dengan kelipatan 3 kurang dari 20. Maka di antara kalimat berikut yang benar adalah selisih dari himpunan. Nah, sekarang kalian cari dulu. Himpunan G, bilangan faktor dari 18. Berarti kalian cari dengan mendaftar siapa saja bilangan yang merupakan faktor dari 18. Oke. Yang himpunan H, bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. Nah, siapa saja bilangan yang bisa dibagi 3? Tetapi kurang dari 20.
selisih dua himpunan atau dikurangi berarti diambil anggota yang sama. G dikurangi H misalkan. Ya udah. Anggota himpunan G yang sama dengan anggota himpunan H yang mana, baru deh sisanya. Oke, bisa ya. Lanjut nomor 22. Diketahui A sama dengan 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, jika himpunan A dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan adalah, oke, ini kalian harus bisa sendiri. Oke, nomor 23. Diketahui S itu adalah himpunan semua X, di mana X lebih dari 1 sampai 10 bilangan asli, dan A himpunan semua X di mana X lebih dari 1 tapi sampai 10 X bilangan asli. Maka komplement dari himpunan A adalah yang disebut pertama kali kalian harus nyari siapa saja anggota himpunan S dan siapa saja anggota himpunan A. Nah, yang disebut komplement dari himpunan A itu adalah anggota S yang tidak merupakan anggota A atau selain anggota A tapi tetap anggota S. Oke, lanjut nomor 2. Dalam sebuah kelas terdapat 24 siswa gemar matematika, 20 siswa gemar fisika, dan 9 siswa gemar keduanya, sedangkan 7 siswa tidak gemar keduanya. Nah, banyak siswa dalam kelas tersebut berapa? Oke, ini contoh-contoh yang dulu sudah Ibu kasih banyak. Jadi kalian bisa pakai diagram Venn. Diagram Venn yang ada irisannya, yang tidak saling lepas. Yang tidak gemar keduanya ditaruh di luar. Nah, yang gemar keduanya ditaruh di tengah. Oke, kalian bisa semua. Nomor 25. Di seleksi penerima beasiswa, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 100 peserta, terdapat 65 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 78 orang lulus tes bahasa. Nah, banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa ada. Ini pakai diagram Venn. Jadi yang dinyatakan lulus itu harus lulus dua-duanya. Baik itu lulus tes matematika dan maupun bahasa. Oke. Kalian bisa lihat di contoh yang biasa Ibu kasih. Ya. Insya Allah bisa. Diagram Venn lagi. Nomor 26. Dalam satu kelas terdapat 46 siswa. 20 orang diantaranya senang biola, 33 orang senang gitar, dan 15 orang senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang keduanya adalah, pakai diagram Venn lagi yang tidak saling lepas atau ada potongannya atau ada anggota persekutuan, yaitu yang senang keduanya, taruh di tengah. Oke, kemudian taruh di kiri dan yang di kanan ada berapa. Dan sisanya
taruh di luar. Yang di luar itulah yang disebut tidak senang keduanya, baik biola maupun gitar. Oke, pakai diagram Venn lebih mudah. Nomor 27. Sebuah rumah sakit mempunyai pasien sebanyak 78 orang. 46 orang menderita demam berdarah dan 52 orang menderita muntaber. Nah, penderita demam berdarah dan muntaber 27 orang. Yang tidak menderita keduanya berapa? Berarti ini pakai diagram Venn juga hampir sama dengan nomor 26. Dicari yang tidak dua-duanya. Oke, dipakai diagram Venn yang tidak saling lepas. Artinya yang ada irisannya atau anggota persekutuannya, yaitu penderita BDP dan muntaber 27 orang taruh di tengah. Dan lanjutkan. Nomor 28. Dari 50 orang anak, ternyata 34 anak gemar minum teh, 28 anak gemar minum kopi, dan 6 anak tidak gemar minum keduanya. Banyak anak yang gemar keduanya adalah sama pakai diagram Venn, cuman yang ini 6 anak tidak gemar minum keduanya, berarti ditaruh di luar lingkaran atau luar kurva. Bikin yang tidak saling lepas atau yang berpotongan, berarti kalian cari yang tengah. Oke, bisa. Kita lanjut nomor 5. Pada cerdas cermat, peserta yang menjawab benar diberi nilai 4. Menjawab salah diberi nilai negatif 1, dan tidak menjawab nilainya 0. Dan dari 50 pertanyaan, Dewi menjawab benar 39 pertanyaan, 6 pertanyaan tidak dijawab. Nilai yang diperoleh Dewi adalah, berarti kalian harus mengalihkan jawaban benar berapa, skornya berapa, jawaban salah berapa, skornya berapa, dan jawaban yang tidak ditulis atau enggak ada jawabannya sama sekali berapa soal. Kemudian dijumlahkan semuanya. Itulah nilai yang diperoleh Dewi. Oke. Nomor 6. Hasil dari negatif 3072 dibagi negatif 64 sama dengan, ini bisa ya, pakai pembagian susun. Oke. Hasil dari 46 dikurangi 84 dibagi 4 dikali 3 sama dengan, pembagian dan perkalian itu derajatnya lebih tinggi daripada pengurangan. Berarti kalian harus melakukan pembagian dan perkalian lebih dulu, baru selamat mengerjakan. Semoga ini semua bisa membantu kalian untuk mempermudah mengerjakan soal. Semoga sukses, dan jangan lupa tulis jawaban kalian pada 1 lembar kertas, kemudian difoto dengan jelas dan dikirim langsung via WA Ibu sebelum jam 11 tepat. Jadi usahakan sebelum jam 11 nanti
kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Oke? Untuk kesempatan kali ini, Ibu cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang setipe dengan yang tadi. Semoga lancar dan Ibu tunggu jawaban kalian. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi